Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Gusti. Saya sekarang berada di kedai Wala Kopi. Halo, hari ini saya akan merekomendasikan kalian tempat nongkrong terbaik di daerah Sepanjang, tepatnya di Karangpilang. Saya akan menanyai gimana tentang idenya atau konsepnya dengan sang inspirator, ya. Namanya Mas Fedo. Selamat malam, Mas Fedo. Selamat malam Mas Adin. Ya. Ini kok bisa dinamakan Wala Kopi itu gimana? Awalnya nama ini bingung juga mau kasih nama apa, karena saya mainstream lah sama nama-nama yang keren Yang kayak janji kita, janji kamu, dan janji Ya, semuanya, kenangan macam kaku, itulah. ya. Lanjut. Jadi, saya rembukan sama Haji, ini enaknya namanya apa, jadi supaya kesannya itu orang itu gampang inget ketika orang itu nyari tempat ini dan ketemu tempat ini. Ya. Jadi misalkan ada orang dari Surabaya Utara atau Surabaya Timur gitu kan, dari tempat ini di mana gitu kan. Ya kalau ciri khasnya anak muda Surabaya mungkin Wala gitu kan. Ya. Wala kene to. Wala jancuk iki to. Wala Wangele, jancuk golekane. wangele. Ini enaknya itu bisa kalau orang stres gitu ya. Stres dalam hal rutinitas kerja, rutinitas harian, sekolah, belajar dan lain-lain gitu. Malamnya itu kesini tuh enak. Setelah kita membahas, aku pengen membahas lebih intim di tempatnya itu loh. Walaupun tempatnya celempit, jelimet, bukan masuk konsepnya sepertinya ex-industrial dengan natural, dengan ada pohon-pohonan. Itu gimana sih Mas, kok bisa terpikir seperti itu padahal tempatnya jelimet? Jadi awalnya tempat ini kan tanah kosong. Tanah kosong yang bekasnya kuburan tol Surabaya Mojokerto. Jadi awalnya belum terpikirkan buat buka kopi. Jadi pengen bikin tempat buat nyantai aja gitu. Nongkrong ya? Ya buat ngomong sendiri. Atau kan teman-teman juga sering ngopi di rumah, ngopi biasa, ngopi hitam. Pertama Sambil itu ngobrol gitu kan ya. inspirasi. Saya pikirkan buat kita bikin tempat sing nyaman lah, sing enak gitu kan. Buat temen kalau nongkrong nggak cuma di teras, tapi bisa di samping rumah atau di depan teras. Instagramnya itu nih Mas. Iya Mas. Instagram terus karo mebel ya. Iki gak mebel tok meja iki. Iya. Cuk, Instagram Bisa mebel. lah. Bisa lah. Gitu. Berarti awalnya dari ini ya, dari apa? Terinspirasi dari teman-teman yang sering cangkruk ke sini, yang sering nongkrong Ya. di sini. Akhirnya kenapa aku nggak buat usaha sekalian gitu, maksudnya gitu. Belum terpikirkan untuk buat usaha. Jadi cuman pengen ada tempat santai gitu aja sih pikirannya. Ya tumbuhan-tumbuhan kayak gini, ini yang nanam sih bapak, sampai rimbun kayak gini ngerambat. Keren Mas, tapi ini sebenarnya kalau lebih kerennya itu pohon ganja. Biar rame tapi sekalian. digerebek. Kopi sekalian gajah gitu. Ya, Gajah. wes. Ya, gak lama rame, tapi rame
warga sama Iya, sama polisi. polisi PNN. Nah itu Jadi tempat ini saya bikin pelan-pelan. pelan-pelan. Kayu beli kas. Mm-mm. Itu tiap bulan. Tiap Satu bulan. bulan sekali beli. Bukan 1 minggu saya mau bikin tempat ini jadi enggak. Enggak ya. Enggak. Atau 1 bulan saya mau Berarti bikin tempat ini. Jadi lebih nyantai gitu ya. Oke. Jadi 1 bulan sekali saya bikin tempat ini gitu kan. Saya beli ini 1 bulan sekali. Saya beli perkayuan 1 bulan sekali. Jadi pelan-pelan sampai hampir setahun ini, hampir setahun ya ini, kurang 2 bulan 3 bulan tempat ini ulang tahun. Ulang tahun anniversary ya. Biasanya Iya, kalau hampir. anniversary ceplokin dok sing duwe. Berarti sing diceploki nggone. Hah? Nggone sing diceploki. Ya sing duwe lah. Iya, dok bosok Bosok bapak iki duwe. Dok Itu aku. Wah, cok, kurang ajar Ron. Itu Mas. Itu berarti dananya itu dari Gaji. gaji ya, bukan dari sumber keuangan lain ya, dari Bukan. orang tua atau utang bahkan ya. Bukan. Enggak. Jadi saya pelan-pelan bikin dari gaji tiap bulan. Ada uang disikat, nggak ada uang ya udah nggak bikin. Iya, jadi nggak adanya gitu. Baru kalau udah sekiranya udah mulai siap, baru mulai gitu ya. Ya untuk usahanya. Heeh. Kalau usaha ini kepikiran waktu pertama kali punya espresso. Sebenarnya pengen punya ini ya pengen punya biasa aja. Artinya espresso itu ekspres kan cepet ya. Espresso. So itu sangat, berarti Oh. sangat cepet. Asyik udah lah, udah. Lah berarti itu biayanya dari sendiri ya, bukan ada Sendiri. unsur-unsur utang dan lain-lain. Soalnya Alhamdulillah teman. biasanya kalau ada temen yang utang itu manis itu. Oh, Ya, setelah Iya, iya, kita kasih, kita tagih, lupa gitu kadang. wah, iya. Kamu siapa? Aku siapa? Gitu. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Bangsat kau. Oh ala jancuk. Ini nang uripmu kok ya Mas. Kayak Iya, sering Mas kene gue. Tapi gak apa-apa lah. Itu berarti kan kalau gitu kan kita tahu harga diri seseorang kan Ya. dengan hutangnya itu. Uang ya, dengan Uang. uang. Berarti harga dirinya segitu, murah banget kan? Kita tahu ini temen apa bukan itu karena dari uang ya. Iya dari Oh, uang. dari Makanya uang. itu ini kan aku kan tadi tanya tempat ya. Sekarang aku mau tanya produknya. Produknya itu samakah dengan kopi-kopi yang lain seperti kopi janji kenangan manismu atau janji burik atau janji apalah yang ya seperti kopi-kopi yang sudah tenar sebelumnya itu apa punya perbedaan tersendiri? Ada yang sama dari beberapa menu kafe-kafe kekinian, tapi saya nggak pakai sebanyak itu Mas. Ya adanya cuma aren, matcha sama vanilla, sama coklat itu aja. Itu buat campuran kopi susunya. Jadi saya nggak mau banyak-banyak menu juga kan, buat apa banyak-banyak menu nanti kalau yang dipilih cuma ini aja. Gitu. Nah, tapi kalau untuk menu Mas, menu patennya itu ada. Menu paten ada ya, kopi aren, kopi matcha, kopi vanilla, coklat vanilla. Terus bapak juga kembali lagi jualan dengan menunya legend ya. Dulu udah pernah dibikin kayak susu taro, inti. Oh menunya Love Big gitu kan, Ya, kalau nggak salah itu. ya. Itu legend Kan itu, bapak legend di punya Karah Love kalau nggak salah. Ya namanya Love Me dulu. Apa? Love kan cinta, Mik susu berarti cinta susu. Iya. Apa cinta nyusu? Cintai susu sapi ya. Oh kirain manusia, Waduh. mentil. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kan biasanya ada yang pembeli itu nggak bisa membeli produk dari menu. Apakah di tempatnya Mas Ritu, di tempat Wala Kopi ini bisa pembeli itu bisa membeli
sesuai Request request. Jadi Mas di mix ini Mas jadi penonton bisa custom gitu loh. Bisa, di Bisa sini ya? bisa. Insya Allah bisa terpenuhi semua. Tapi jujur loh Mas, enak iki. Masa sih? Iya, wala kopi. Wala iki tak cuk kopi ini. Enak sumpah. Cobaan rek. Di Jalan Karangpilang ya, Jalannya Jalan Mas Trip. Mas Tri. Kalau desanya kelurahan Karangpilang. Mas, Kamu Mas ya? itu kakak ya. Trip itu perjalanan. Jalanan. Berarti kakak sedang perjalanan. Oke. Boleh. Gangnya masuk ke Kutilang. Kutilang. Ya. Ku itu aku. Tilang ini. Ditilang. Berarti aku ditilang. Aduh, ono ay. Iya. Ya, gini. Setelah kita bahas semuanya ya. Budget itu kira-kira berapa? Budget. Heeh. Oke. Kalau dari semua ini sih bisa dihitung ya mungkin 5 juta atau 10 juta ya. minim sama ya? Konsepnya. Kecil untuk Sama tempatnya konsep aja tempatnya. atau Oh, semua alatnya juga? Kalau tempatnya ini Alat, tahu ya bahan. berapa ya? Semuanya Mas. Buat semuanya buat penonton di rumah atau penonton di mana aja bisa terinspirasi gitu. Wah, aku nanti hitungi segini lah misalnya aku bikin usaha Oh. seperti Mas Redo. Iya. Bahan dan alat espresso. Kalau alat-alat kopi sendiri sih ya boleh dibilang 5 juta, boleh dibilang 10 juta. Berarti totalnya 15. Kurang Bisa lebih. ya kurang lebih 15-an lah. Itu kecil Mas kalau bisa usaha Kecil ya? kecil. Tapi kalau orang sing gak ngaplek duit ya gede. Oh ala jancuk. Ya mungkin boleh pakai cara saya gitu tiap bulan bangun Itu gitu. Tiap sebuah bulan inspirasi loh, bangun Rek. gitu kan. Inspirasi kayak kalian ya, Rek. Misalnya kepingin usaha sih, tapi modalnya minim. Penting itu melaku sih gitu kan. Jalan. Proses dulu. Biasanya kan gini. Ada yang menang materi kan ada. Saya punya temen saudara mungkin ada. Dia punya usaha. Oh dia bukan punya sih. Dia terinspirasi usaha kopi-kopian juga, Mas. Di daerah luar kota Surabaya. Tapi sayangnya karena orang tuanya itu terbilang memiliki uang gitu ya, terbilang memiliki dana. Jadi dia itu terinspirasi bukan karena idenya sendiri, karena ide orang lain. Jadi dia cenderung mengikuti. Kamu nanti jualan kopi-kopian seperti ini, Rek, seperti ini, Rek. Akhirnya yang saya ketahui kurang menikmati prosesnya. Karena kan proses itu kan lebih parah daripada hasilnya kan. Biasa yang dilihat orang-orang selama ini adalah hasilnya. Dilihat orang sukses, dikira arek iki sukses totolan iki, tapi nggak dinikmati prosesnya. Itu yang kesalahan itu mungkin. Yang Ya, perlu boleh, di cross check. boleh dibilang kayak gitu. Berarti nikmati Ya, proses kalau dulu. kamu kerja sama temen yang pasti harus satu kepala gitu. Ya, benar. Temen ada 2, temen ada 3. Penting harus satu kepala, dirundingkan, nggak ada yang dirugikan. Satu visi ya. Satu visi misi juga harus sama, pasti jalan. Tapi kalau ada salah satu aja yang nggak satu kepala, pasti ada aja yang ada masalah lah contohnya. Iya. Kayak gitulah. Saya juga sering Mas kalau misalnya buka usaha sama teman itu pasti ada slack. Pasti Ada slacknya. Tinggal kita menyikapi slack tersebut untuk berhenti atau lanjut, tapi solusinya bagaimana kan? ya. Itu nggak apa-apa, baik kok. Setelah kita bahas semuanya ya. Yang buat pertanyaan anak-anak remaja itu kan yang ingin jadi entrepreneur muda itu, sarannya dari jenengan bagaimana stepnya, harus gimana, atau saya harus ditangkah, saya harus jaluk wong tua, apa saya harus nyolong dan lain-lain, gimana? Kalau kayak gitu jalannya banyak sih, banyak jalan, banyak cara. Tinggal kamu pilih aja jalan mana yang kamu pilih. Kamu pakai cara ninjamu sendiri gitu kan. Oh ya, Kamu harus punya cara ninjamu sendiri, bagaimana awalnya ini modal harus dari mana gitu kan. Ya kamu harus mengukur kemampuanmu juga gitu Ya. kan. Kemampuanmu
setinggi apa gitu untuk buka usaha gitu. Oh, dilihat kemampuan dulu, jangan dilihat idenya ya. Ya, Kan biasanya ide kan banyak, aku nanti jual ini menunya banyak, akhirnya pas jualan kan kehabisan modal, jualan down. banyak itu Banyak, nggak satu dua itu banyak biasanya. anak-anak muda yang nggak mikir setelah ini itu apa. Nah, Nah, dia harus tahu step by stepnya, besok ini harus apa, langkahnya. besoknya lagi harus apa gitu. Jadi jangan kamu bikin ada modal, bikin usaha jadi selesai. Enggak, kamu harus pikirkan dari awal, kamu harus bikin rencana stepnya, tiap hari stepnya ini apa harus direncanakan. Karena kalau tidak direncanakan bisa membuat apa istilahnya, iso sak karepe dhewe lah, iso terserah mau kemana arahnya gitu. Jadi nggak terkontrol. Jadi kamu boleh bikin to-do list, kamu boleh bikin rencana itu harus apa, setidaknya itu adalah gambaran kamu buat besok itu harus apa. Jangan ngawang. Wah, ngawang. Kalau kamu udah bikin to-do list, kamu mau lakuin enggak itu bebas, terserah. Jadi semuanya balik ke kamu sih, kamu setinggi apa sama idemu. Cuma idemu tinggi tapi kemauanmu rendah, Ya, ya kan? padahal Ide banyak. tinggi, wah aku nanti gini punya inspirasi begini tapi tidak kamu lakuin, Nah, itu. nah sama aja. Ya balik Jadi- lagi ke awal itu ya. Kalau Ya. misalnya usaha itu perlu prosesnya, perlu waktunya. Kalau kita tunda terus sambil rebahan, apalagi lihat Xvideos atau YouPorn dan kawan-kawan itu kan nggak akan jalan-jalan. Itu Nggak nggak apa-apa jalan. buat sampingan lah, buat refreshing. Ya, seadanya modal kalau kamu bisa sanggupnya bisa di jualan keliling, ya jualan. Hmm. Itu adalah apa namanya, usaha kamu dan kemauanmu gitu. Hmm. Misalnya jual di pinggir jalan, ngemper, ya jualan, kenapa enggak? Kenapa harus nunggu modal besar? Hmm. Berarti kamu usaha ketika ada modal besar. Kalau down gimana? Lah, Ya kan? Jadi ada uang seberapa, kumpulin buat target jualan gimana terserah. tapi intinya itu yang kamu senengi, Ya, ya kan? Kalau nggak seneng kan nanti Ya. terpaksa. cinta sama yang dilakuin. Nah, Kalau kamu nggak seneng, nggak cinta sama yang kamu lakuin, nggak menikmati prosesnya. paling 1 bulan, 2 bulan aja udah hambar rasanya. Apalagi kalau udah mulai merasakan pasang surut itu. Ya, ya kayak kamu sama cewek ya, kamu suka cinta apapun kamu lakuin kan itu. Meskipun kamu nggak punya uang loh, kadang sampai utang ya kan, ke temen. Nggak aflek. Nah, ya itu yang namanya cinta sama apa yang kamu lakuin, kamu aplikasikan ke usahamu, kamu bikin usaha yang sesuai dengan kamu sukai. Suka ini, ya udah, kamu nggak akan eman sama uang yang meskipun uang itu ngepres, pasti kamu bikin upgrade tempatmu, pasti kamu upgrade alat-alatmu, pasti itu karena kamu udah cinta di situ. Cuma kembali lagi sama hobi ya, mungkin bisa dibilang hobi yang jadi usaha atau hobi yang jadi pekerjaan. Ya, itu yang biasanya walaupun nggak apa namanya keuangannya, dalam segi keuangannya nggak begitu meningkat banget, tapi setidaknya hati itu seneng gitu ya, nggak stres gitu ya. Sebenarnya tempat ini tuh enak, tempat ini tuh bisa buat nyaman. Makanya artis-artis yang kena skandal atau kayak Gisel kemarin itu Iya. Hampir di sini. mampir ke Sidoarjo sini aja, nggak apa-apa, nanti untuk hotelnya saya yang carikan, nggak apa-apa. Nanti jika ada teman-teman yang ingin tempatnya ditanyai, diobroli, atau ada teman yang rekomendasi, bisa nanti tulis kolom komentar ya. Subscribe nggak apa-apa, kalau nggak di-subscribe nggak apa-apa, di-dislike nggak apa-apa, di-like nggak apa-apa. Karena ini mas, subscribe itu bayar sebenarnya, Bayar. iya kan? Baru tahu saya. Iya, ngopi aja bayar. Kita itu selama ini dibohongi Rafathar. Rafathar soalnya kan dibayari bapaknya. Oh iya. Iya kan? Nah, itu katanya subscribe gratis.
padahal bayar lah Nggak kuota cuman Instagram aja yang beli like ya. iya beli like apalagi ini apa yang pembesar Oibara kadang kan ada di komentar Iya. padahal kan fotonya cowok aduh guys sekian terima kasih mas ya Ya. setelah bincang-bincang banyak ini jadi saya dan teman-teman yang menonton ini bisa terinspirasi lah banyak sedikitnya semoga mereka yang punya ide bisa menjalani idenya itu Ya. survive semangat rek ojo kendung yang Ya. penting kan Penting jalan dulu lah. idenya itu kalian kembangkan idenya kalian usahakan terima kasih banyak mas itu oh gini ya karena itu Iya, karena pandemi. bersalaman nggak boleh Iya, nggak tapi boleh, kan? kita lupa pakai masker Nah, kan kita udah di swab. oh iya Iya. tapi aku kemarin itu beli masker nyata yang datang masker limbah Tuh. ya udah terima kasih kawan-kawan jangan lupa like komen dan subscribe dan ditunggu rekomendasi tempatnya atau mungkin kalian yang punya usaha kalian bisa DM saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walah kopi